Keluarga Nugroho terkenal di ibu kota, dan kediamannya terletak di lingkungan elit yang dihuni oleh villa-villa mewah. Itu adalah tempat yang indah dan tenang untuk ditinggali. Elsa baru saja tiba di gerbang ketika dia melihat seorang pelayan yang berbalik dengan cepat dan berlari menuju rumah. Dia tampak seolah-olah dia sangat ingin melaporkan suatu kejadian. Sekaligus, Elsa mengerutkan keningnya. Dia berhenti selama 2 detik dan kemudian bergegas menuju rumah. Ketika dia memasuki rumah, 2 pelayan menghalangi jalannya. "Nona muda kedua, kamu datang." Tanpa menunggu mereka selesai, Elsa menyapu mereka dengan cemberut. Dia juga tidak peduli tentang Nyonya Tua Nugroho, yang duduk di ruang tamu, dan berlari ke lantai 2. Dia berhasil sampai ke pintu masuk kamarnya dan melihat Diandra, Elsa, dan 2 pelayan mencoba melarikan diri dari kamar dengan ekspresi bersalah di wajah mereka. Apa yang ada di belakang mereka benar-benar berantakan. Elsa menyipitkan matanya dan berteriak dengan marah, "Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku?" Suaranya yang keras membuat kedua pelayan itu gemetar ketakutan. Diandra dan Viana juga tidak terlihat senang. Mereka tidak menyangka Elsa akan kembali begitu tiba-tiba. "Mengapa kamu begitu berisik? Mereka hanya membantu membersihkan kamarmu dan membuang sampah." Diandra memainkannya dengan tenang, dan mendengus sambil menyilangkan tangan. Elsa tertawa sinis. "Membersihkan kamar saya? Katakan padaku, Bibi Maheswari, apa yang kamu dan putrimu lakukan? Apakah kamu membantu pelayan membersihkan kamar saya juga?" Diandra dan Viana terkejut. Elsa melanjutkan, "Aku tidak mengira kamu begitu baik, Bibi Maheswari. Tetapi apakah kamu membantu membersihkan kamar saya atau merusaknya? Lihatlah apa yang telah kamu lakukan pada rak buku saya. Mereka yang tidak tahu akan mengira ada pencuri yang masuk ke kamarku." Diandra merasa bersalah, tapi dia sangat marah saat menghadapi Elsa. "Elsa, bagaimanapun juga aku masih menjadi pemilik sebagian dari kediaman keluarga Nugroho. Apakah ada tempat di rumah ini yang tidak boleh saya masuki? Selain itu, hari ini cerah dan aku menyuruh para pelayan untuk mengambil beberapa barangmu untuk dijemur di bawah matahari, agar tidak berjamur. Jika bukan karena ketergantungan keluarga pada Elsa untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho, Diandra tidak akan ragu untuk mencakar wajah Elsa, yang sangat mirip dengan wajah Sarah. "Bibi Maheswari, apa menurutmu aku idiot? Kamu bahkan tidak berani mengakui bahwa kamu menggeledah kamar saya. Kamu lebih pengecut dari tikus." Mereka melakukannya karena ingin mencari sertifikat suksesi saham. Suasana berubah begitu Elsa mengucapkan kata-kata itu. "Elsa, kamu jalang, jangan melewati batas." Diandra mengibaskan jari padanya dengan marah. Dia sangat ingin memberi Elsa 2 tamparan keras. Elsa menatap kedua pelayan, Diandra dan Viana dengan dingin. Nada suaranya kasar dan mengancam. "Entah, jangan pernah masuk ke kamarku lagi, kalau tidak." Kata-katanya membuat kedua pelayan itu bergidik dan menundukkan kepala, menghindari kontak mata dengan Elsa saat mereka melarikan diri. Satu-satunya orang yang masih berdiri adalah Diandra dan Viana yang muram. Karena Elsa menyuruh mereka tersesat, mereka harus tetap tinggal. "Elsa, jangan lupa, kamu bukan satu-satunya anggota keluarga Nugroho." Elsa hanya menyilangkan tangannya dan mengangkat alisnya dengan sikap sombong. "Tapi sekarang, perusahaan Nugroho tidak bisa bertahan tanpaku." Viana tidak tahan lagi. Dia mencibir, "Kamu pikir kamu sangat diperlukan, bukan? Cobalah menyombongkan diri lagi setelah berhasil menyelamatkan perusahaan Nugroho." Elsa tertawa dan berkata, "Kalian semua hanya bisa bergantung padaku untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho. Bukankah kamu kurang penting dari saya, Elsa? Kamu akan menemui akhir yang sangat sulit jika bukan karena hubunganmu dengan keluarga Sucipto. Skandalnya ada di mana-mana di internet,
dan fotomu ada di mana-mana. Jika bukan karena kegunaan Elsa, dia tidak akan membiarkannya berperilaku begitu berani. Kalau dipikir-pikir, itu juga aneh. Elsa saat itu agak jinak terhadap mereka. Bagaimana kepribadiannya bisa berubah dalam semalam? Fiana tidak tahu betapa menghina kata-katanya bagi Elsa. Diandra tidak bisa menahan amarahnya juga. Elsa akan kutunjukkan siapa bos di keluarga Nugroho. Begitu dia mengatakan itu, dia pergi ke meja Elsa dan menyapukan tangannya ke permukaannya. Dengan pukulan keras, semua yang ada di atas meja berserakan di lantai. Di antara barang-barang yang pecah adalah bingkai foto potret keluarga 3 orang. Itu adalah foto yang memancarkan kehangatan dan cinta, dan satu-satunya hal yang dimiliki Elsa yang mengingatkannya pada ibu dan saudara perempuannya. Mata Elsa memerah saat dia melihat itu. Elsa berteriak, "Diandra!" Suaranya mengancam seperti suara iblis, membuat Diandra merinding. Yang terakhir hanya menatap bingkai foto yang hancur. 2 dari 3 orang dalam foto itu tewas. "Ambil fotonya." Suara Elsa lembut tapi kasar. Jauh di lubuk hati, Diandra gemetar ketakutan, tetapi dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. "Ambil, apa gunanya meletakkannya di sini ketika mereka sudah mati?" Tiba-tiba, Elsa tersenyum. Saat Diandra menganggap senyumnya agak menyeramkan, Elsa mengeraskan ekspresinya dan melangkah maju. Dia kemudian mengangkat tangannya dengan cepat, menjambak rambut Diandra, dan menjatuhkan ke lantai dengan paksa. "Ah!" Diandra berteriak. "Hentikan, Elsa!" Fiana mulai panik, jadi dia segera naik dan mencoba menarik Elsa pergi. Karena marah, Elsa mendorong Fiana pergi saat dia menjambak rambut Diandra dengan erat, dan menjatuhkannya ke lantai. Setelah itu, dia mengangkat tangan dan menamparnya. "Ah Elsa, kamu tidak bisa." Diandra bingung. Kulit kepalanya sangat sakit sehingga rasanya seperti Elsa akan merobeknya dari kepalanya. "Kamu babi jalang? Apa? Kamu seorang wanita dewasa. Apa ibumu tidak mengajarimu sopan santun?" "Hah?" Elsa menarik rambut Diandra tanpa ampun. Dia mengulurkan satu jari dan mengetuk keras dahi yang terakhir sambil memarahinya. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Fiana, yang telah disingkirkan, sesaat tercengang hingga dia membeku di lantai dan lupa menghentikan Elsa. "Ah, Elsa brengsek, dasar kau jalang!" Teriakan Diandra semakin keras. Jeritan dan ratapannya bisa mengguncang fondasi seluruh rumah. "Aku tidak akan memaafkanmu, kamu bajingan. Semua anggota keluargamu adalah pelacur kecil." Teriakan tanpa henti Elsa pada Diandra lalu mengguncang Fiana kembali ke akal sehatnya. "Cukup, Elsa. Hentikan segera." Suara murka Nyonya Tua Nugroho bergema dari pintu. Ketika dia mendengar suara Nyonya Tua Nugroho, Diandra yang masih dijambak oleh Elsa dan menarik rambutnya, berteriak lebih histeris. "Bu, kamu akhirnya di sini. Jalang itu Elsa akan mencabik-cabik kulit kepalaku." Ketika Nyonya Tua Nugroho tiba, Elsa melepaskan Diandra dengan cemoohan. Namun, dia melepaskan Diandra begitu cepat sehingga kepalanya secara tidak sengaja membentur lantai dengan keras. Penglihatan Diandra kabur dan dia hampir pingsan. "Elsa, aku tidak bisa memaafkanmu." Itu adalah cobaan berat bagi Diandra untuk disalahgunakan oleh Elsa seperti itu. Fiana buru-buru membantu Diandra berdiri. Dia kemudian memelototi Elsa dan mencaci, "Elsa, kamu terlalu berlebihan." Elsa mencibir, "Kaulah yang terlalu berlebihan, bukan aku." Ekspresi Fiana menjadi gelap. "Ibuku hanya ingin menjemur barang-barangmu di bawah matahari." Elsa berkata, "Menjemur barang-barang saya di bawah matahari? Lalu siapa yang menyebarkan foto dan barang-barangku yang lain di lantai?" "Hantu." Fiana berusaha membuatnya tetap tenang.
Siapa yang menyuruhmu membuat kami kesal? Ibuku sekarang kesakitan karena kamu. Elsa tertawa dan berkata, Fiana, apakah kamu tidak memiliki harga diri? Atau mungkin, kamu bahkan tidak memilikinya? Cukup, Nyonya Tua Nugroho mendiamkan mereka. Saham perusahaan Nugroho anjlok saat dibuka pagi ini. Perusahaan sekarang dalam kekacauan, dan mereka semua meminta bantuan di mana-mana, mencoba mencari cara untuk menyelamatkan perusahaan. Ini membuat ayah Elsa sangat cemas. Sebelumnya, dia telah menelepon Nyonya Tua Nugroho untuk menanyakan kabar terbaru tentang keluarga Sucipto. Dia hendak menelepon Elsa ketika dia mengetahui bahwa Elsa telah pulang sendiri. Diandra, siapa yang menyuruhmu menghancurkan barang-barang Elsa? Untuk menenangkan Elsa, Nyonya Tua Nugroho bertindak dan menuduh Diandra. Diandra tidak pernah mengira Nyonya Tua Nugroho akan menyalahkannya. Lagi pula, Nyonya Tua yang memerintahkannya untuk mencari sertifikat suksesi. Dia berhenti sejenak sebelum menyadari apa yang sedang terjadi. Nyonya Tua itu menyalahkannya demi perusahaan. Terlepas dari ketidaksenangannya yang luar biasa, Diandra tidak punya pilihan selain menelan harga dirinya. Dengan rambutnya yang acak-acakan dan wajahnya yang bengkak, dia bergumam dengan menyedihkan, Bu, itu sebuah kecelakaan saja. Nyonya Tua Nugroho mengerutkan kening dan melambaikan tangan padanya. Baiklah, pergilah mandi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Diandra mengepalkan tinjunya dan menundukkan kepalanya dengan getir. Ya, hari ini, dia akan membiarkan Elsa lolos begitu saja, tetapi dia akan membayarnya dalam beberapa hari mendatang. Fiana mendukung Diandra yang tidak terurus dan saat mereka akan pergi, Elsa tiba-tiba berteriak, tetap di sana. Fiana berbalik dengan marah. Elsa, apalagi yang kamu mau? Elsa mengangkat dagunya dan mendengus. Aku akan melupakan sisanya, tapi aku ingin kalian berdua meminta maaf kepada ibu dan adikku. Bahu Diandra bergetar. Kemudian, dia menatap Elsa dengan putus asa. Mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka? Selain itu, mereka tidak akan mendengarku bahkan jika aku melakukannya. Elsa mendekati bingkai foto yang hancur sebelum dia berjongkok dan mengambil foto itu dengan hati-hati. Dia menatap Diandra dengan tegas. Meminta maaf. Diandra menatap foto Sarah yang anggun di foto. Secara naluriah, pupil matanya menyusut saat dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa saya harus meminta maaf? Elsa tertawa kecil. Tidak, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan peduli tentang urusan perusahaan Nugroho. Nyonya Tua Nugroho berkata, Diandra minta maaf pada foto Sarah dan Clara. Pada akhirnya, Nyonya Tualah yang memiliki keputusan akhir dalam keluarga. Jadi, dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Di bawah pengawasan Elsa dan Nyonya Tua, dia berjalan menuju Elsa sambil menahan amarahnya. Dia tidak berani melihat foto di tangan yang terakhir. Menundukkan kepalanya, Diandra berkata dengan lembut, maaf, saya tidak bermaksud melakukannya. Kamu tidak keras atau cukup tulus, kata Elsa datar. Lagi, kata Nyonya Tua Nugroho. Diandra mengepalkan tangannya lebih erat dan memaksa dirinya untuk menenangkan emosinya. Perlahan, dia memperhatikan kedua orang di foto itu dan berkata dengan sedikit gemetar di suaranya, Sarah, Clara, maafkan aku. Aku tidak bermaksud memecahnya fotonya. Baru saat itulah Elsa puas, dan dia mencemooh. Ini sudah rusak, apa gunanya minta maaf? Saat itu, Diandra sangat marah hingga dia ingin bunuh diri. Nyonya Tua Nugroho memandang dan berkata, baik, sudah beres kalau begitu. Pergilah segera mandi. Diandra menyimpan emosinya untuk dirinya sendiri dan mengangguk. Setelah itu, dia dibawa keluar ruangan oleh Fiana yang cemberut. Setelah keduanya pergi,
Nyonya Tua Nugroho menyapa Elsa dengan suara rendah dengan cemas. Elsa, bagaimana? Apa yang dikatakan keluarga Maheswari? Elsa menurunkan pandangannya dan membelai kedua orang di permukaan foto sebelum beralih ke Nyonya Tua Nugroho, yang dia jawab dengan dingin. Kakekku menyimpan dendam terhadap keluarga Nugroho dan menolak untuk membantu. Saat dia mengatakan itu, Nyonya Tua Nugroho mengubah ekspresinya. Aku sadar dia menolak untuk membantu, tapi bagaimana denganmu? Apa katamu? Elsa menatap Nyonya Tua Nugroho dengan main-main. Menurutmu apa yang aku katakan? Mengetahui apa yang dia khawatirkan, Elsa tertawa dan berkata, jangan khawatir. Seandainya saya memberitahu kakek hal-hal yang kamu katakan, saya yakin dia akan datang dan membuat masalah sekarang. Nyonya Tua Nugroho gelisah. Dia menatap Elsa dengan tatapannya yang mengintimidasi seolah ingin membakar dua lubang di tubuhnya. Elsa mengabaikannya dan menambahkan, sepupuku telah setuju untuk membantu. Namun, butuh waktu untuk membujuk kakek dan pamanku. Nyonya Tua Nugroho adalah wanita yang cerdas dan licik, maka Elsa harus mencegahnya mengetahui kebenaran. Meskipun masih belum ada kesimpulan untuk tugasnya mendapatkan bantuan, dia harus menunda Nyonya Tua. Jangan sampai timbul lebih banyak komplikasi dan pertengkaran lebih lanjut antara kedua keluarga terjadi. Nyonya Tua Nugroho cemberut mendengar kata-katanya. Meski begitu, tatapannya yang seperti ular itu tertuju pada Elsa saat dia memperingatkan, baik, sebaiknya tetap seperti ini. Elsa mendengus sinis, tenang, aku tidak tahan membayangkan ibu dan adikku digali oleh kalian. Mereka tidak akan beristirahat dengan tenang. Nyonya Tua Nugroho menyipitkan matanya saat dia menjawab, selama kamu membujuk keluarga Maheswari untuk membantu kami, aku tidak akan mengganggu mereka. Elsa menatap Nyonya Tua Nugroho, yang berusia 70-an, dan mengoceh sambil menggelengkan kepalanya. Nyonya Tua Nugroho, kamu wanita yang sangat tua. Apakah kamu tidak ingin mendapatkan karma baik untuk dirimu sendiri? Kamu gadis kurang ajar. Setelah mendengar kata-kata itu, Nyonya Tua Nugroho membenturkan tongkatnya ke lantai dengan marah. Elsa menjawab, kamu membuatku melakukannya. Nyonya Tua Nugroho marah. Kemarahan mewarnai tatapannya yang penuh dendam. Seandainya Elsa tidak berguna, Nyonya Tua itu akan mengusirnya dari rumahnya. Elsa menolak untuk berdebat dengan Nyonya Tua Nugroho lagi, jadi dia menoleh untuk melihat kamar tidurnya yang berantakan. Dengan cemberut, dia membungkuk dan mulai merapikannya. Yang dilakukan Nyonya Tua Nugroho hanyalah memandangnya dan berkata dengan murung, bagaimanapun, waktu adalah esensi. Perusahaan Nugroho tidak sabar menunggu. Begitu Nyonya Tua Nugroho menyelesaikan bagiannya, raungan datang dari lantai bawah. Elsa, keluar sekarang. Ini mengejutkan Elsa dan Nyonya Tua Nugroho. Elsa berhenti merapikan kamarnya dan tertawa dingin. Dia baru saja akan mencari keluarga Bimantara, tetapi karena mereka telah menemukan jalan ke sini, itu menyelamatkannya dari perjalanan. Teriakan Nyonya Bimantara menarik perhatian Diandra dan Viana juga, saat mereka sedang berganti pakaian di sebuah kamar di lantai pertama. Melihat kedatangan Nyonya Bimantara dan Daniel sangat mencerahkan suasana hati buruk Viana. Bibi, Daniel kamu di sini, dia berseri-seri dan menyambut mereka. Nyonya Bimantara tidak merasa lebih bahagia meski melihat Viana. Yang pertama hanya memberikan pengakuan singkat sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke lantai 2. Elsa, aku memanggilmu. Turunlah segera. Gara-gara kamu, reputasi Daniel hancur. Ayo selesaikan masalah ini hari ini. Setelah kejadian hari itu, bukan hanya Elsa dan keluarga Nugroho yang terpengaruh. Daniel juga dihancurkan oleh publik. Setiap hari, wartawan menyerbu kediaman keluarga Bimantara dan ini hampir membuat Nyonya Bimantara gila. Itu semua salah Elsa.
Elsa menyilangkan tangannya dan berdiri di dekat pegangan tangga dengan angkuh. Dia melihat ke bawah. Nyonya Bimantara dan Daniel berdiri tepat di bawahnya. Daniel juga kesal. Meski demikian, hal tersebut sepertinya tidak mempengaruhi penampilannya yang tampan. Wajahnya masih tampak selembut cahaya bulan. Keduanya melakukan kontak mata. Daniel ingin mengatakan sesuatu tetapi menahannya, sementara Elsa mengalihkan pandangannya darinya dengan dingin. Sebaliknya, dia menganggap Nyonya Bimantara yang angkuh. Nyonya Bimantara, Daniel dan Viana sedang tidur bersama, jadi aku adalah korban sebenarnya. Kenapa kamu berteriak-teriak? Ucapan tentang Nyonya Bimantara hampir menyebabkan pingsan karena putus asa. Dia menunjuk Elsa, yang bersandar di pegangan tangga lantai 2, dan berkata dengan kesal, "Elsa, kamu tidak punya bukti sama sekali. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Daniel dan Viana tidur bersama? Pria yang ditiduri Viana bukanlah Daniel kami. Jangan bicara omong kosong." Elsa mengangkat alisnya dan mencibir, "Nyonya, apa menurutmu aku idiot?" Elsa tidak pernah menghormatinya sebelumnya, tapi kali ini, dia bahkan lebih menjengkelkan dan biadab. "Elsa, jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada Viana. Apakah Daniel pria yang bersamanya?" Kata-kata Nyonya Bimantara sebelumnya telah mengejutkan Viana. Namun, kata-kata ini sekarang membuatnya semakin terkejut saat dia memandang Nyonya Bimantara dan Daniel dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang mereka maksud. Diandra mendengarkan dan merenung sejenak. Baru saat itulah dia mengerti apa yang dimaksud Nyonya Bimantara. Publik saat ini mengomentari fakta bahwa Viana telah mencuri pria saudara perempuannya. Jika pria itu bukan Daniel melainkan orang lain, maka masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Mendengar hal ini, dia segera memegang lengan Viana. Kemudian, dia menatap Elsa yang sedang berdiri di lantai 2 dan berkata, "Benar. Viana punya pacar, tapi dia bukan Daniel. Jangan berani menuduh Viana." Elsa tertawa sinis. "Apa tujuan membohongi dirimu sendiri, Elsa? Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu menjebak adik dan tunanganmu di depan media?" Nyonya Bimantara tampak sangat siap melontarkan tuduhan pada Elsa. "Apakah kamu mengatakan bahwa aku mengaturnya? Katakan itu ke media kalau begitu. Mengapa kamu memberitahu saya ini?" Elsa tetap tenang dan lengannya disilangkan saat dia melihat mereka dari atas. Nyonya Bimantara kehilangan kata-kata. Akhirnya, di sebelahnya, Daniel berbicara, "Elsa, aku tidak punya hubungan dengan Viana. Kamu salah memahami kami." Di masa lalunya, Elsa mungkin mempercayai apa yang dia katakan. Namun kali ini, dia tidak bisa menahan tawa. "Tidak ada kesalahpahaman. Kamu tahu yang terbaik dan kamu tidak perlu menjelaskan kepada saya." Nyonya Bimantara berkata, "Kami tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu. Kami di sini hari ini karena kami ingin kamu mengklarifikasi masalah ini kepada para wartawan." Elsa menjawab, "Beritahu publik tentang dirimu sendiri jika kamu bisa. Saya tidak ada hubungannya dengan itu." "Elsa, kamulah yang memberi makan para wartawan kebohongan. Kamu memiliki tanggung jawab untuk mengatakan yang sebenarnya." "Baik, jika saya pergi, saya akan memberitahu mereka bahwa mereka juga merusak tempat tidur." "Bu, tenanglah, biarkan aku berbicara dengan Elsa sendirian." Daniel menarik lengan Nyonya Bimantara untuk mencegahnya berbicara lebih jauh. Nyonya Bimantara mendengus dan menutup mulutnya dengan enggan. Saat Daniel menuju ke lantai 2, Viana menyaksikan mengepal tangannya dengan erat. Mengapa? Cinta antara Daniel dan dia nyata. Mengapa mereka tidak bisa bersama di depan umum? Saat Daniel menaiki tangga, dia berpapasan dengan Nyonya Tua Nugroho yang kebetulan sedang turun. "Nenek." Nyonya Tua Nugroho menatap Daniel dengan saksama. Pada akhirnya,
dia tidak mengatakan apa-apa. Elsa ingin secara resmi memutuskan pertunangan di depan Daniel, jadi dia tetap berdiri dengan tangan bersilang. Dia tertawa mengejek saat Daniel muncul di hadapannya, mengenakan setelan biru muda. Apapun yang terjadi di kehidupan sebelumnya adalah semua karena pria ini. Daniel mendekatinya dengan anggun dan menatap Elsa dengan serius. Suaranya menenangkan seperti air. Elsa, percayalah, hanya kamu yang aku cintai. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Fianna. Dia berkencan dengan seseorang secara diam-diam, dan tanda yang kamu lihat di tubuhnya kemarin tidak ada hubungannya denganku. Elsa mengangkat tangan. Hentikan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, saya tidak akan pernah percaya bahwa tidak ada yang terjadi antaramu dan dia. Daniel tidak dapat membayangkan bahwa Elsa, yang dulunya sangat mudah diajak bicara, menjadi sangat sulit untuk didekati atau diajak berunding. Terakhir kali, selama dia berbicara manis padanya, dia akan percaya apapun yang dia katakan. Baik, Elsa, kamu mengatakan bahwa sesuatu terjadi antara saya dan Fianna, tetapi apakah kamu punya bukti? Atau haruskah saya katakan, apakah kamu sekarang mencurigai saya, hanya karena kamu mendengar kebohongan dari orang lain? Elsa mengutuk diam-diam. Dia baru saja hidup kembali, jadi bagaimana dia bisa menemukan bukti perselingkuhan mereka? Mereka luar biasa licik, dan tidak tahu malu karena berani mengambil keuntungan darinya seperti itu. Dia menyeringai dengan dagunya terangkat. Hentikan omong kosongmu, Daniel. Saya tidak akan bersaksi untuk kalian berdua dan saya juga tidak akan percaya apa yang kamu katakan. Satu hal lagi, karena kalian semua ada di sini, sebaiknya kita menyelesaikan sesuatu dan memutuskan pertunangan. Elsa telah berjanji pada Gavin kemarin, bahwa dia harus memutuskannya hari ini. Daniel menatapnya dengan kaget. Kamu ingin memutuskan pertunangan? Elsa menjawab, kamu tidak berpikir bahwa aku akan tetap bersamamu setelah kejadian ini, kan? Lagi pula, bukankah ibumu mendukung untuk menyingkirkanku selama ini? Saat itu, dia menoleh ke Nyonya Bimantara di ruang tamu di lantai bawah. Benar, Daniel dan aku akan memutuskan pertunangan sekarang. Nyonya Bimantara benar-benar muak dengan Elsa yang memanggilnya perempuan tua, dan dia memelototinya. Putuskan, sekaligus. Daniel akan menikah dengan siapapun kecuali kamu. Mama, saya tidak setuju, teriak Daniel. Kata-kata Daniel mengejutkan Nyonya Bimantara dan menghancurkan hati Fianna. Elsa bingung dan berkata, Daniel, di mana harga dirimu? Ekspresi lembut Daniel berubah dan berkata, Elsa, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan memutuskan pertunangan. Bukankah kamu ingin aku membuktikannya ke media? Baiklah, aku akan membuktikannya padamu. Tanpa menunggu bantahan dari Elsa, Daniel berbalik dan pergi. Elsa menghela nafas yang dalam muncul di antara alisnya. Dia benar-benar ingin menendang Daniel dari tangga. Dia mengacaukan Fianna, namun dia punya nyali untuk mengatakan itu. Bagaimana dia tidak menyadari betapa tidak tahu malunya Daniel di kehidupan sebelumnya? Faktanya, dia biasa melihatnya sebagai mercusuar cahaya dalam hidupnya. Dia pasti punya sekrup yang longgar. Daniel turun dan memberitahu Fianna yang tertegun, Fianna, kami akan mengatur konferensi pers sore ini. Bawa serta pacarmu. Hanya dengan melakukan itu kita dapat membuktikan bahwa kita tidak bersalah. Fianna menjadi pucat saat dia mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk berbicara. Jika itu yang dia inginkan, mengapa dia harus tinggal bersamanya? Namun, jika dia tidak melakukannya, hidupnya akan dihancurkan oleh Elsa. Tepat pada saat ini, Fianna terbelah antara dua pilihan. Nyonya Tua Nugroho, yang mengamati dari samping, segera angkat bicara, tenang, Daniel. Fianna pasti akan membawa pacarnya sore ini.
Elsa mengamati pemandangan itu dengan tangan bersilang dan senyum masam muncul di wajahnya. Bagus, itu juga bukan ide yang buruk. Dia tahu bahwa Fianna terobsesi dengan Daniel. Jika dia membawa pria lain ke konferensi pers, akan lebih sulit baginya untuk berkencan dengan Daniel di depan umum. Selama dia bisa menyiksa Fianna, dia tidak keberatan bermain-main dengan berbagai metode. Suasana hatinya terangkat ketika dia memikirkan hal ini. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah Elsa memasuki kamarnya, Nyonya Bimantara memperhatikan Fianna yang sedih. Fianna, kami melakukan ini untuk kebaikanmu dan Daniel. Kalau tidak, hidupmu akan hancur oleh Elsa. Dengan mata merah dan penuh air mata, Fianna mengepalkan tangannya dengan erat. Dia memandang Daniel dengan ragu-ragu tetapi dia berbisik padanya dengan cemberut, "Fianna, sekarang kita harus melakukan ini." Fianna mendengarkan dan air mata di sudut matanya mulai mengalir di pipinya. Dia mengangkat tangannya untuk mengusapi air matanya, saat dia berlari kembali ke kamarnya dengan sedih. Diandra mengerutkan kening dan menggertakkan giginya. "Kami mencoba membela diri kepada media kemarin tapi sia-sia." Si kecil Elsa juga tidak ingin mengklarifikasi masalah ini. Betapa tercelanya dia. Nyonya Bimantara hendak mengangguk ketika dia tiba-tiba menyadari pembengkakan besar di wajah Diandra. Dia penasaran dan bertanya, "Kenal wajahmu?" Diandra terdiam, lalu berpura-pura tertawa kecil dan berbisik, "Alergi." Dia telah mengoleskan sedikit bedak di wajahnya, jadi bekasnya kurang terlihat. Dia memang terlihat seperti alergi. Nyonya Bimantara menjawab, "Oh, kupikir seseorang menamparmu." Nyonya Bimantara menambahkan, "Kelihatannya sangat sakit." Begitu Elsa kembali ke kamarnya, dia mulai merapikannya. Dia baru saja menyimpan foto dengan saudara perempuan dan ibunya. Tiba-tiba telepon di sakunya berdering. Dia mengeluarkannya dan menyadari itu dari Mario. Dia menjawab telepon dengan gembira, "Mario, apakah kamu sudah menemukan seseorang yang cocok?" "Ya, saya berbicara dengan Tuan Evan. Dia tertarik dengan saham yang kamu tawarkan." Elsa sangat bersemangat. "Itu keren. Kapan saya bisa bertemu dengannya?" "Kita akan menuju ke hotel untuk makan siang pada siang hari. Kamu bisa ikut?" Elsa menjawab, "Oke." Elsa melihat jam 11 siang. Dia tidak punya waktu untuk merapikan kamarnya, jadi dia mengganti pakaiannya, merias wajah sedikit, dan bergegas turun. Daniel dan Nyonya Bimantara telah pergi. Satu-satunya orang di ruang tamu adalah Nyonya Tua Nugroho dan Diandra yang berwajah masam. Melihat Elsa akan keluar, Diandra berkata, "Kamu tidak pulang tadi malam, dan sekarang kamu berpakaian seperti ini? Kamu pasti jalan sama beberapa pria?" Elsa menjawab, "Bibi Diandra, jika sepupuku mengetahui bahwa kamu memanggilnya seperti itu, dia tidak akan peduli tentang tempat sampah seperti perusahaan Nugroho lagi." Diandra merasa malu, tapi wajah Nyonya Tua Nugroho berseri-seri. "Mario mengajakmu kencan?" Elsa berkata, "Tidak ada yang diizinkan masuk ke kamarku saat aku tidak ada." Nyonya Tua Nugroho dan Diandra sama-sama tercengang. Namun, Elsa mengabaikan mereka dan berbalik untuk keluar. Hotel Vintano tidak jauh dari kediaman keluarga Nugroho, tapi juga tidak dekat. Elsa memanggil taksi dan tiba di pintu masuk hotel sekitar jam 11:30 siang. Dia ingin menelepon Mario tentang lokasi persisnya. Dia baru saja memutar nomornya ketika seseorang tiba-tiba meraih lengannya. Detik berikutnya, dia diseret dengan paksa ke dalam mobil. Dia tersentak dan ingin menangis minta tolong. Tiba-tiba wajah yang sangat menarik muncul di hadapannya. Gavin menatap Elsa yang terkejut. Bibir Gavin membentuk senyuman halus dan menggoda. Suaranya dalam dan maskulin. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Elsa berkedip 2 kali dan tersadar. Tiba-tiba,
dia menyadari bahwa dia sedang duduk di antara pangkuan Gavin. Posisi ini sepertinya agak sugestif. Elsa memikirkannya dan menatapnya dengan matanya yang besar dan bulat. Sepupuku mengundangku makan siang di sini. Ketika Elsa menyebut nama Mario, sedikit cemberut secara otomatis muncul di wajah Gavin. Kenapa dia mengundangmu makan siang? Elsa menganggapnya polos. Tidak ada, dia hanya mengajakku makan siang. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, suara cemas Mario terdengar dari telepon yang dia jatuhkan sebelumnya. Elsa, bisakah kamu mendengarku? Tuan Evan dan saya ada di sini. Kamu ada di mana? Mengamati ekspresi gelap Gavin, bibir Elsa berkedut dengan panik. Dia baru saja terang-terangan menentang dirinya sendiri. Dia tersenyum malu pada Gavin yang muram saat dia dengan cepat mengambil teleponnya dan menjawab Mario, "Kamu boleh makan dulu. Jangan menungguku." Kemudian, dia mengakhiri panggilan Mario yang kebingungan. Gavin menyipitkan matanya dan mengamati Elsa. Dia memiliki rasa bersalah tertulis di seluruh wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Evan?" Elsa melambaikan tangan dan membela diri. "Jangan salah paham, aku tidak mengenalnya. Sepupu saya yang mengundang saya ke sini." Jika Mario mendengar ini, dia akan memuntahkan seteguk darah dan mati. Gavin tidak bodoh. Dia tahu dari ekspresi Elsa bahwa dia berbohong. "Kenapa dia mengundangmu ke sini?" Gavin mendekat. Dalam sepersekian detik, wajahnya yang tampan hampir menyentuh wajah Elsa. Elsa berkedip dan tersenyum gugup. "Saya di sini untuk makan siang." "Makan siang?" Gavin mengangkat alisnya. Ekspresinya memberitahu Elsa bahwa dia akan menjadi orang bodoh jika dia mengangguk. Elsa merasa terganggu. Dengan cemberut, dia dengan lembut mendorongnya pergi. Sebenarnya tidak apa-apa. Dia hanya akan memperkenalkan investor untuk perusahaan Nugroho. Gavin menyipitkan matanya dan menjawab, "Untuk apa?" Elsa memandang Gavin dengan ekspresi bingung. "Untuk apa?" "Untuk berinvestasi di perusahaan Nugroho." Gavin mengerutkan kening karena ketakutan, dan dia terdengar tidak senang. "Mengapa kau melakukan ini?" Elsa kehilangan kata-kata, jadi dia hanya bergumam, "Paman, mengapa kamu banyak bertanya?" Kata paman membuat wajah Gavin cemberut. Aska, yang duduk di kursi pengemudi, berusaha menahan tawa. "Ya Tuhan, wanita muda ini menyebut tuan muda mereka sebagai paman. Meskipun demikian, dengan usia tuan muda mereka, dia bisa menjadi pamannya." Elsa tahu bahwa Gavin kesal, tetapi dia berasumsi bahwa dia marah, karena dia tidak memberitahunya tentang rencananya. Karena itu, dia menarik bajunya dan menatapnya dengan mata anak anjing. "Serius, saya di sini untuk membahas kemitraan. Aku akan mencarimu setelah aku selesai, oke?" Gavin berkata, "Makan siang bersamaku." Elsa melebarkan matanya dan memaksakan senyum. "Bagaimana dengan makan malam?" Gavin membalas tatapan puas. "Makan siang." Elsa ingin menangis. Mengapa tuan muda ini begitu sulit ditangani? Gavin memberi perintah dan Aska pergi dari Vintano Hotel. Di pelukannya, Elsa memelototinya dengan sedih. Dia tampak seperti telah kehilangan 10 miliar dolar. Namun, Gavin tidak merasakan hal yang sama. Dia memancarkan aura yang kuat, tidak dapat didekati, dan bermartabat saat dia melingkarkan lengannya yang besar dengan posesif di pinggang ramping Elsa. Seolah-olah dia adalah miliknya. "Apakah kamu memutuskan pertunangan?" Dia menatap Elsa. Suaranya dingin namun serak, dan enak didengar. Elsa berkedip dan menelan ludah. Menurunkan kepalanya, dia menjawab, "Belum." Ekspresi Gavin tenggelam. Dia memusatkan pandangannya pada Elsa yang kepalanya menunduk, dan bertanya dengan bingung, "Apakah kamu ingin aku memutuskannya untukmu?" Elsa segera menatap matanya dan berkata, "Tidak, saya memberitahu Daniel hari ini,
tetapi dia menolak. Gavin bertanya, dia menolak? Elsa mengangguk sambil meringis. Aku tidak tahu ada apa dengan Daniel. Dia tidak setuju, tidak peduli apa yang saya katakan. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengadakan konferensi pers sore ini, untuk membuktikan bahwa hubungannya dengan Viana tidak benar. Siapa yang akan percaya itu? Gavin tahu dari reaksi Elsa bahwa dia tidak lagi memiliki perasaan terhadap Daniel, jadi dia merasa lega. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya dan menyatakan dengan agresif, "Kamu milikku sekarang." Di masa lalunya, Elsa akan menjawab, "Aku milik diriku sendiri." Dia menyipitkan matanya dengan gembira dan mengangkat wajah mungilnya untuk menatapnya lagi. "Kalau begitu, kau milikku dan milikku sendiri juga?" Gavin sangat senang mendengarnya. Dia sangat senang sehingga matanya berkilau cemerlang. "Tentu saja, aku akan mengurus masalah pertunangan itu. Sekarang, bergabunglah denganku untuk makan siang." Elsa menjawab, "Tapi aku ada janjian sama Mario." Gavin menjawab, "Kita akan membicarakannya setelah makan siang." Elsa mengangguk dan berkata, "Baik." Sesaat setelah Aska pergi dari Vintano Hotel, Mario menelepon lagi. Ekspresi kesusahan melintas di wajah Elsa saat dia memegang teleponnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Mario. Lagi pula, akan tidak menyenangkan baginya untuk menyalahkan siapapun karena membela sepupunya. Setelah menyadari reaksinya, Gavin merebut telepon darinya. Elsa menjawab, "Hai." Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Gavin sudah menjawab teleponnya. Dia meletakkannya di sebelah telinganya dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan ganggu kami lagi." Elsa, tanpa alasan, menutup telepon pada Mario. Dia sangat cemas dan karena Tuan Evan masih menunggu, dia keluar dari kamar pribadi untuk menelepon lagi. Dia mendengar suara Gavin di ujung telepon Elsa. Dia ingin berteriak, tetapi dia berhasil menekan dan menelannya. Menahan, dia tertawa datar dan mengangguk. "Baiklah, nikmati dirimu." Dia mengakhiri panggilan begitu dia mengatakan itu. Terlepas dari keengganan Mario untuk mengakui bahwa dia takut, itu adalah Gavin. Dia adalah orang besar yang bisa mengendalikan nasib ekonomi dunia. Mario tidak mampu menyinggung perasaannya. Namun demikian, dia tidak menyadari bahwa Gavin telah memasukkannya ke dalam daftar hitam. Elsa memandang Gavin dengan sedih. Dia terlalu dominan dan suka memerintah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.